Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nuritawati dengan nomor NPM 210 120101095. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi linear. Fungsi linear merupakan suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus dengan pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Penggambaran grafik biasanya menggunakan bidang kartesius. Persamaan fungsi linear memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan A plus BX atau bisa juga B sama dengan delta Y per delta X, yang dimana Y sama dengan variabel terpikat, X sama dengan variabel bebas, dan A adalah konstanta atau perpotongan kurva pada sumbu Y, B adalah gradien atau kemiringan. Nah, fungsi linear ini bisa digunakan untuk penerapan ekonomi. Salah satunya penerapan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan adalah hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang diminta atau dibeli dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nah, biasanya fungsi permintaan ini dilihat dari sisi konsumen. Fungsi permintaan memiliki bentuk umum yaitu QD sama dengan A min BP atau bisa juga PD sama dengan A min BQ, yang dimana QD adalah kuantitas permintaan, P adalah harga, A adalah konstanta, dan B adalah gradien. Untuk penggambaran grafiknya, di sini ada dua sumbu dan penarikan garisnya dimulai dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Lalu untuk fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Fungsi penawaran ini biasanya dilihat dari sisi produsen. Fungsi penawaran juga memiliki bentuk umum yaitu QS sama dengan min A plus BP atau PS sama dengan A plus BQ, yang dimana QS ini kuantitas penawaran, P itu harga, A konstanta, dan P adalah gradien. Untuk penggambaran grafiknya, kita dimulai dari kiri bawah ke kanan atas. Untuk contoh kasus, untuk fungsi permintaan di sini diketahui QD sama dengan 60 min 3P. P-nya sama dengan 10, ditanya Q-nya berapa jika P-nya 10, lalu kita jawab, masukkan fungsi permintaannya, lalu substitusikan dengan P10, lalu ditemukan QD sebesar 30. Jadi, jika harga 10, maka jumlah permintaannya adalah 30. Untuk gambar grafik, kita harus menemukan dua titik potong, yaitu di sumbu P dan sumbu Q. Nah, untuk menemukan di sumbu Q, kita harus memisalkan Q sama dengan P sama dengan 0. Masukkan fungsi permintaannya, lalu substitusikan dengan P sama dengan 0 dan ditemukan Q sama dengan 60. Lalu, untuk titik potong yang P, kita harus memisalkan Q sama dengan 0. Masukkan fungsi permintaannya, lalu substitusikan dengan Q sama dengan 0. Lalu didapatkan P sama dengan 20. Nah, lalu untuk penggambaran grafiknya, P-nya 20, Q-nya 60. Lalu kita tarik garis dari P ke Q, lalu terbentuklah kurva fungsi permintaan. Nah, untuk fungsi penawaran di sini diketahui QS sama dengan min 80 plus 4P. Q sama dengan 20. Ditanya, P-nya berapa jika Q-nya 20? Lalu kita jawab, masukkan langsung fungsi penawarannya, lalu substitusikan dengan Q sama dengan 20. Lalu ditemukan P sama dengan 25. Jadi, jika kuantitas 25, maka harganya sebesar 30. Lalu untuk penggambaran grafik, kita hanya memerlukan titik potong di sumbu P, yaitu masukkan fungsi penawaran, lalu substitusikan dengan Q sama dengan 0, lalu ditemukan P sama dengan 20. Untuk penggambaran grafiknya, masukkan P sama dengan 20 di sumbu P, lalu tarik garis ke atas, lalu terbentuklah kurva fungsi penawaran. Lalu penerapan selanjutnya adalah keseimbangan pasar.
yang merupakan sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Keseimbangan pasar ini biasanya disebut dengan equilibrium. Nah, bentuk umumnya QD sama dengan QS. Untuk pembuatan grafiknya, kita harus menemukan kurva QS dan kurva QD. Ketika kedua ini menemukan titik potong, nah titik potong tersebut disebut dengan equilibrium dan nantinya akan diketahui harga dan kuantitas equilibrium. Untuk contoh kasusnya, di sini diketahui QD sama dengan 24 min 3P, QS sama dengan 2P min 4. Ditanya PE sama QE-nya berapa? Kita jawab langsung masukkan rumus QD sama dengan QS, lalu masukkan fungsi-fungsinya dan ditemukan P sama dengan 5,6. Nah, untuk menemukan Q, kita harus menyubstitusikan P ke fungsi QS. Jadi QS sama dengan 2P min 6 dikali sama dengan Q 2 dikali 5,6 min 6. Lalu dihasilkan Q sama dengan 5,2. Jadi equilibrium terjadi pada harga 5,6 dan kuantitas 5,2. Untuk menggambar grafik, kita juga harus mencari titik potong di kurva permintaan. Yaitu seperti biasa kita memasukkan fungsinya, lalu substitusikan dan ditemukan P sama dengan 8. Lalu untuk di titik potong Q kita misalkan 0, masukkan fungsinya, substitusikan, lalu ditemukan Q sama dengan 24. Untuk di kurva penawaran, kita hanya mencari titik P, yaitu dengan misalkan dengan 0, Q sama dengan 0. Masukkan fungsinya, lalu ditemukan P sama dengan 2. Untuk penggambarannya, kita sudah menemukan QS-nya di titik 2. Lalu QD-nya ditemukan di titik 8 dan titik 24. Karena dua kurva ini menimbulkan titik potong, nah ini terbentuklah titik equilibrium yang diketahui harganya 5,6 dan kuantitasnya 5,2. Lalu di penerapan selanjutnya, pajak pada keseimbangan pasar. Pajak ini mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Nah, biasanya ini menggunakan fungsi penawaran. Bentuk umumnya yaitu P absen sama dengan A plus T plus B QS. Atau bisa disebut P ini harga sesudah pajak dan T ini pajak. Untuk penggambarannya, penggambaran grafik sama seperti keseimbangan pasar, tetapi kita hanya menambahkan satu kurva sesudah pajak, satu kurva penawaran sesudah pajak yang nantinya akan menimbulkan titik equilibrium baru dan harga dan kuantitas baru. Contoh kasusnya, diketahui QD sama dengan 24P min 3P, QS sama dengan 2P min 4, T sama dengan 3. Ditanya PE dan QE sebelum dan sesudah pajak. Nah, karena yang sebelum pajak tadi sudah terjawab di kasus sebelumnya, jadi saya akan menuliskan PE sama dengan 5,6 dan QE sama dengan 5,2. Nah, lalu kita langsung mengerjakan yang sesudah pajak. QS sama kita masukkan fungsi penawarannya, lalu ditemukan sederhanaannya P sama dengan 2 plus 0,5 QS. Lalu kita masukkan ke dalam rumus pajaknya. P sama dengan A plus T plus B QS yang ditemukan nantinya QS sama dengan 2P min 10. Karena sudah ketemu, kita langsung mencari rumus keseimbangannya. QD sama dengan QS. Nah, QS-nya menggunakan yang baru. Jadi kita masukkan fungsi permintaannya, lalu kita masukkan fungsi penawaran yang baru. Dan ditemukan P sama dengan 6,8. Nah, untuk menemukan Q-nya, tinggal substitusikan P-nya ini. Dan ditemukan Q 3,6. Untuk gambar grafik, kita juga mencari titik potong di sumbu P dengan memisalkan Q sama dengan 0.
langsung masukkan fungsi penawarannya, lalu substitusikan dengan Q sama dengan 0 dan ditemukan P sama dengan 5. Nah, untuk penggambaran grafiknya sama seperti tadi, hanya ditambahi dengan kurva sesudah pajak, yaitu tadi 2P min 10, di titik P 5. Dan akhirnya ditemukan titik equilibriumnya, dan harganya 6,8, dan harganya dan kuantitasnya 3,6. Lalu penerapan selanjutnya subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi ini mempengaruhi harga barang yang ditawarkan penjual. Ini juga masih menggunakan fungsi penawaran. Bentuk umumnya yaitu P sama dengan A min S plus B QS, yang dimana P ini harga subsidi, harga sesudah subsidi, dan S ini subsidi. Nah, untuk penggambaran grafiknya sama seperti kita gambar pajak tadi. Tetapi kalau pajak tadi pergerakan kurvanya itu ke atas, kalau kurva subsidi itu ke bawah. Mohon maaf, ini equilibriumnya absennya tipe ya. Ini harusnya di sini. Ini juga. Terus untuk contoh kasus, nah di sini diketahui PD sama dengan 15 min Q atau QD sama dengan 15 min P. Terus PS sama dengan 3 plus 0,5 Q atau QS sama dengan 2P min 6. Terus S sama dengan 1,5. Yang ditanyakan yaitu PE dan QE sebelum dan sesudah subsidi. Nah, kita cari yang sebelum dulu ya. Masukkan rumus keseimbangan yang QD sama dengan QS, masukkan fungsi-fungsinya dan ditemukan P sama dengan 7. Lalu kita substitusikan ke fungsi permintaan dan ditemukan K sama dengan 8. Jadi equilibrium sebelum subsidi terjadi pada harga 7 dan kuantitas 8. Untuk gambar grafik, kita tentukan seperti biasa permintaan mencari P, Q-nya 0. Substitusikan lalu ketemu P-nya 15. Lalu untuk mencari Q, misalkan P0, jadi substitusikan dan Q ketemu 15. Untuk kurva penawaran, kita misalkan Q sama dengan 0, masukkan fungsi penawarannya, substitusikan, lalu ketemu P-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita langsung ke rumus subsidinya. P sama dengan A min S plus B QS. Masukkan tadi fungsi penawarannya di sini, lalu substitusikan dan ditemukan persamaan QS 2P min 3. Nah, langsung kita cari equilibriumnya, QD sama dengan QS. Masukkan fungsi QD dan masukkan fungsi QS yang baru, dan ditemukan P sama dengan 6. Lalu untuk mencari Q, kita substitusikan penawaran di fungsi penawarannya, langsung ketemu Q-nya adalah 7. Jadi equilibrium setelah subsidi terjadi pada harga 6 dan kuantitas 7. Lalu untuk kurva penawaran seperti biasa, Q sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dan ketemu P-nya adalah 1,5. Untuk penggambaran grafik sama ya teman-teman, kita QS-nya sudah ketemu tadi sesudah subsidi ini di sebelah sini, dan P-nya di sini 1,5. Lalu QS yang sebelumnya 2P min 6 dan titik harganya di sini 3. Lalu yang kurva permintaannya titik Q-nya di sini dan titik P-nya di sini, tinggal kita tarik garis dan ditemukan 2 titik, yaitu titik subsidi dan titik sesudah subsidi. Lalu penerapan yang terakhir yaitu keseimbangan pasar dan 2 macam barang. Yaitu permintaan suatu barang dipengaruhi oleh permintaan barang lain yang terjadi pada 2 macam produk atau lebih dan berhubungan secara substitusi. Biasanya bentuk umumnya yaitu QDX dipengaruhi oleh fungsi PX dan PY, atau QDY sama dengan dipengaruhi oleh fungsi PY dan fungsi PY dan fungsi PX. Nah, lalu habis itu
Ini maksudnya apa? Maksudnya barang X yang diminta dipengaruhi oleh harga X dan harga Y. Sama juga seperti ini juga sama juga. Nah, untuk mencari keseimbangannya sama juga seperti soal-soal sebelumnya, cuman ini ada barangnya aja. Jadi ini kita misalkan barang X nyarinya seperti ini, dari barang Y carinya seperti ini. Nah, untuk penggambaran kurva seperti keseimbangan pasar biasanya, cuman kita gambarnya seperti 2 kali begitu. Untuk contoh kasusnya, kita ini diketahui Q dx sama dengan 5 min 2 px plus py, Qsx sama dengan min 5 plus 4 px min py, Q dy sama dengan 6 plus px min py, Qsy sama dengan min 4 min px plus 3 py. Yang ditanya ini pe dan qe kedua barang. Nah, kita cari keseimbangan barang X terlebih dahulu. Masukkan rumusnya, lalu masukkan fungsi-fungsinya dan ditemukan persamaan pertama. Nah, untuk keseimbangan pasar yang barang Y, kita masukkan rumusnya, masukkan juga fungsi-fungsinya dan ditemukan persamaan kedua. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi antara persamaan pertama dan persamaan kedua dan ditemukan Px sama dengan 3. Lalu kita substitusikan di salah satu fungsi yaitu dan ketemu Py-nya sama dengan 4. Karena Px dan Py sudah ketemu, kita substitusikan ke fungsi penawaran barang Y. Nah, setelah kita substitusikan fungsi penawarannya, ketemu Qsx-nya sama dengan 3. Lalu kita juga Px dan Py juga disubstitusikan ke fungsi penawaran barang Y dan ditemukan Q-nya adalah 5. Nah, untuk penggambaran grafik seperti biasa kita memisahkan ini Px sama dengan 0. Jadi kurva permintaannya Q dx dimisalkan Px-nya 0, ditemukan Q dx-nya 9. Lalu untuk kurva penawaran Qsx kita misalkan Qx sama dengan 0 dan ditemukan Px-nya 2,25. Untuk kurva permintaan Q dy kita misalkan Py-nya 0 dan akhirnya ketemu Q dy-nya 9. Dan untuk kurva penawaran Qsy kita misalkan Qy sama dengan 0 yang akhirnya Py-nya ketemu 2,33. Nah, untuk penggambaran grafiknya kita sudah ketemu tadi Qsy-nya di titik 2,33. Kita tinggal tarik garis ke atas, lalu kita juga ketemu Qsx-nya di 2,25, tarik ke atas. Lalu yang di kurva permintaan ini kita juga menemukan sama-sama 9-nya. Kita juga tarik menurut dari titik equilibrium ini karena sudah ditemukan harga dan kuantitasnya. Karena keterbatasan waktu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.